Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu dari Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk April 2022. Ya, untuk yang sedang puasa, tetap semangat. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Leo, apa kabar? Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, sebelum kita reading arti hadirmu, kita lihat the truth dari pasangan Leo untuk Leo, ya. Kalau bisa bicara jujur dari pihak dia, apa yang terdengar bunyi di telinga kamu saat dia bicara tentang kejujuran dia dalam hubungan dengan kamu? Oke, saya akan tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck. My darling angels, please clarify, please clarify. Energi dari Leo untuk dia yang terkoneksi dengan Leo. The truth dari dia yang terkoneksi dengan Leo di reading arti hadir Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi April 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Leo, ini deck pertama kamu, ini deck kedua kamu, ini deck ketiga kamu, and then bottom of the deck. I know I was a distraction from your pain. Dia tahu dia udah menyakiti kamu, membuat rasa pahit di hati kamu. I know I was a distraction from your pain. So dia sadar dengan apa yang sudah dia lakukan, memberi rasa pahit di hati kamu selama bersama dalam hubungan. Ya, jadi kalau kamu getir banget hati kamu, pahit banget hati kamu, dia tahu. Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Dia yang mengakibatkan rasa pahit dalam hidup kamu. Oke. So, deck pertama. I wonder if you are happy without me. Aku bayangkan jika kamu bahagia tanpa aku. Karena dia ngerasa bahwa dia nggak bisa bahagiain kamu. Dia nggak bisa buat kamu merasa nyaman. Dia tidak bisa treatment kamu dengan baik. So dia mencoba lagi pikiran dia tentang bagaimana kalau orang lain yang membahagiakan kamu. Dan dia ngerasa kalau dia tetap sama kamu, maka kamu nggak akan pernah bisa temukan kebahagiaan kamu, karena dia selalu menyakiti kamu dan memberi kepahitan dalam hidup kamu. Oke, so dia mencari, di pikiran dia mencari cara bagaimana buat kamu bahagia. Kalau dengan orang lain kamu bisa bahagia, lebih baik kamu dengan orang lain atau sendiri. Tanpa dia kamu bahagia, lebih baik kamu sendiri. Karena dia merasa nggak pernah bisa, nggak mampu untuk membahagiakan kamu. Dan dia bisa berikan hanya rasa pahit dalam hidup kamu. See, I wonder if you are happy without me. Oke.
So ini seseorang yang sesadar-sadarnya sudah benar-benar memberi kepahitan pada kehidupan Leo. Oke, and then di sini ada I regret lying to you. Aku menyesal sudah membohongi kamu. So ini sangat penuh dengan penyesalan. So dia sadar, dia kontribusi dalam hidup dia bersama dengan kamu adalah dia hanya beri kamu rasa pahit. Dia sadar, iya, dia tahu, iya. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu getir, pahit, kamu gak harus terlalu merasakannya karena dia tahu dia sudah menyakiti kamu. Kamu gak harus negasin lagi karena dia tahu, dia sadar dengan apa yang dia buat. Dan itu memberi kepahitan dalam hidup kamu. Kamu nggak usah mencari bahasa atau cara untuk menyampaikan ke dia bahwa nih gue pahit loh hidup gue sama lu gitu. Nggak usah, karena dia tahu. Bahkan membayangkan kamu sendiri tanpa dia lebih bahagia pun sudah terbayangkan oleh dia. Dan dia menyesal. Oke? Sudah berbohong sama kamu, sudah banyak drama sama kamu, itu dia menyesal. Pakai topeng demi topeng di hadapan kamu, itu dia menyesal. Oke, so dia sedang menghukum dirinya sendiri. Yes, dia sedang menghukum dirinya sendiri, Leo. So jangan lagi menyakiti diri kamu dengan membayangkan rasa pahit itu dan rasakan rasa pahit. Kadang kita tenggelam dengan kepahitan semakin dalam ketika kita rasain rasa pahit itu. Kita nggak mengalihkan fokus kita pada sesuatu yang buat kita bahagia. Kita fokus pada yang pahit itu, maka jadilah rasa pahit itu terasa begitu kuat. Bisa menciptakan penyakit pada tubuh kita, bisa menciptakan dendam di masa depan dalam diri kita. So kamu gak usah lagi rasain rasa pahit. Oke, yang jadi bad situation, bad memories begitu menurut kamu. Kalau ingat dia tuh kayaknya getir aja hati kamu, pahit aja hati kamu. Oke, dan di sini ada sorry, tetangga. I'm sorry. Nosy. Oke. It's time for me to heal now. Ini waktunya untuk pemulihan sekarang. Ini waktunya untuk pemulihan. Jadi dia memilih untuk menarik diri dari kamu, berusaha untuk memulihkan diri. See? Karena ketika dia menyadari, dia benar-benar membuat kamu merasa pahit dalam hidup bersama dengan dia. Itu kayak dia terluka juga sebenarnya, apalagi seperti dihujam dengan rasa bersalah, penyesalan. Di sini kayak dia butuh untuk bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah menyakiti orang yang dia cintai. So dia butuh pemulihan, dia butuh waktu untuk pulih. Yes. So kalau kamu mungkin sekarang nggak komunikasi sama dia, nggak ada intensitas yang intim dengan dia, ya dia sedang menarik diri untuk memulihkan dirinya sendiri. Oke. So kita translate lagi dari 78 deck untuk Leo, arti hadir. Oke. Leo, arti hadir. Darling angels, please clarify. Energi dari Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi arti hadir untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Leo Sun, oke, jumping card. Terlalu banyak ya. Saya shuffle lagi. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. So, seperti biasa akan 3 baris. 3 baris, baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dari 2 sisi bisa vice versa. Oke.
bisa tidak resonate sama sekali. So baris pertama energi kamu, Ace of Swords, Hangman di sini. Oke. Oh, Seven of Swords. Ya, kamu berniat untuk mengakhiri hubungan sama dia. Itu udah niatnya kamu. Udah kayak kayak final decision kamu untuk yes, pisah. Yes, divorce. Kayak gitu. Dan kamu nggak mau hubungan kamu digantung lama-lama karena kamu ngerasa bahwa better I'm single, I'm deserve for love, deserve for happiness. Jadi ya sudah, terserah dia mau ke mana tahu urusan dia, tapi saya tidak mau lagi terikat dengan dia. Itu dari pihak kamu udah ngerasa bahwa stop untuk hubungan digantung. And then beberapa long distance relation, karena selama ini stuck, mau putus, mau divorce, stuck. Banyak sekali drama ini yang cukup manipulatif di sini, dan akhirnya kamu digantung hubungannya. Kamu udah nggak mau lagi, udah nggak sudi untuk hubungan digantung sih. Ya, ini yang kamu rasain ya. So di sini energi The Magician. Oke, Two of Pentacles. See, dia masih oke. Two of Wands. See, egonya juga sama-sama keras ini Leo dengan pasangan dia. And then arti hadir kamu, energi dari Eight of Wheels, energi dari Four of Swords, energi dari the Justice energy. So ini hubungan karma. Tidak mau belajar tahan semuanya dengan ego, akhirnya muter di situasi karma seperti hamster. Nggak ada jalan keluar, pasti stuck. Kayak no gitu, nggak bisa untuk terus hubungannya karena ego yang berbenturan dua pihak ini ya, sama-sama keras. Bottom of the deck, oke, stuck, kembali stuck. So ini nggak maju nggak mundur, stay di tempat. Oke, stuck. Kamu stuck, udah nggak mau hubungan digantung, udah nggak mau, ya mau jadi janda atau mau jadi duda, it's okay gitu. Tapi stuck, no action di sini, no action. Dan kamu tuh baperan. Jadi makanya dia bisa memanipulasi kamu karena kamu baperan. Kadang kamu cepet-cepet kasihan, kadang-kadang kamu cepet-cepet, kamu udah rasa pahit hidup kamu, tapi kamu kasihan sama dia gitu loh. Kamu ngerasa bahwa oke, ya sudah, digantung aja dulu hubungannya karena dia sibuk. Kamu terus pahami dia, ya sudah, lama-lama udah meledak kamu di situ, kayak stuck, udah capek untuk digantung hubungannya. And then tiba-tiba di sini kayak boom situation, tiba-tiba berubah 180 derajat. Ada power yang kuat dalam diri kamu untuk stop, jangan lagi digantung hubungan ini. Saya sudah muak, saya sudah capek dengan drama kamu, saya sudah capek ditipu, saya sudah capek dimanfaatkan, udah lelah di sini, selesaikan semuanya. Bagaimana gitu, kayak gitu, ledakan gitu. Kayak kamu ngerasa bahwa kamu harus adil sama diri kamu sendiri. Beberapa ini sedang legalitas divorce yang didiamkan begitu, tidak diproses begitu karena karena mungkin harta gono gini, atau mungkin tentang ya ada sesuatu yang stuck di situ, legalitas divorce. Tiba-tiba kamu berubah, and then speak up, komunikasi. Kalian sudah menikah di sini. Kamu bisa dealing dengan Gemini. So kamu ngerasa bahwa oke, stop, kita komunikasikan baik-baik, heart to heart conversation, and then kita selesaikan masalah kita. Bagaimana kalau kita adil dengan diri kita sendiri? Bagaimana kalau kita selesaikan semuanya baik-baik, meskipun perpisahan selalu menimbulkan rasa sakit, tapi daripada kepahitan ini berkepanjangan, lebih baik kita selesaikan. Apapun itu di depan sana kita selesaikan. Ini yang terjadi tiba-tiba dalam diri kamu, ledakan di sini. Bisa karena kamu lagi jatuh cinta sama orang lain, so kamu lagi memperjuangkan status single kamu. Bisa tentang itu, karena kayak ada push dari orang lain gitu loh, kayak ada booster power dari orang lain yang push you, and then you
jalan maju ke depan untuk oke, stop, this is my final decision, kita pisah, divorce, kayak gitu. Itu kayak ada dorongan dari orang lain gitu, semangat dari orang lain, support dari orang lain yang mungkin ngajak kamu nikah karena kamu udah lama pacaran digantung, beberapa yang long distance relation, atau yang ya sudah tidak bersama lagi, sudah tinggal legalitas divorce, hidup udah masing-masing bertahun-tahun, and then ada yang datang ngajakin nikah, ya udah akhirnya kayak booster power gitu yang oke, gua mau bahagia, selesai sama yang ini di masa lalu ini, nah kayak gitu. Saya stuck di sini. Kayak kamu pengen stop dengan situasi stuck karena ada yang support. I guess ini ada yang support. Mungkin kamu ketemu soulmate kamu, and then dia berjanji bahwa dia akan menikah dengan kamu, sehingga kamu ngerasa bahwa oke, better kamu putusin segera mungkin hubungan kamu sama seseorang di sini yang hanya tinggal legalitas divorce aja. So kamu dealing dengan Gemini, Librans, Capricorn, Taurus, Virgos di sini. Ya, Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi aja, terutama dengan air sign Libra, Gemini, Aquarius. So baris pertama energi kamu, kebenarannya di sini adalah stop. Kamu pengen semuanya selesai, jangan lagi digantung, karena ini sangat buat kamu merana. Selama ini membatasi ruang gerak kamu mau ngapain aja, mau kemana aja, kayak nggak bisa gitu loh. Kamu mau buat status baru susah, urusan administrasi juga susah karena ini legalitas divorce beberapa. Jadi kayak terhambat semuanya, stuck di situ aja gitu. And then Seven of Swords terlihat di sini. Kamu seperti tertipu begitu kebenarannya, kamu merasa kamu tertipu. Harusnya dari dulu aja legalitas divorce-nya, kenapa harus dipending-pending, kenapa harus stuck lebih lama, dan ini pahit rasanya ketika dilihat orang lain, kalian sudah tidak bersama lagi, tapi masih status suami istri, atau kamu masih status pasangan begitu secara legalitas. Kesannya kayak kamu player di sini, kayak pokoknya pandangan orang buruk tentang kamu gitu loh. And then ya mungkin kamu punya orang lain, sepertinya kamu udah ketemu sama seseorang yang lain, dan ya seperti kalian terkoneksi dengan pacaran begitu, dengan status pacaran, tapi dia merasa bahwa oh seperti tripartite relation karena kamu masih punya legalitas di sini dengan orang lain. Oke. So ini kamu. Kemerdekaan itulah tujuan kamu. Mungkin di April kamu akan lebih tegas untuk bilang bahwa oke, waktunya kita berpisah, kita ngurusin semua legalitasnya, kita cari win-win solution untuk perpisahan ini sih. Kamu sudah mulai merelakan karena kamu nggak mau stuck. Eight of Swords, Eight of Wands di sini seperti boom situation, kayak ada yang dorong kamu untuk oke, ayo sekarang maju ke depan. Let's go to future. Ayo kita pergi ke masa depan, jalan maju ke depan, jangan lagi stuck. See, di sini. So energi dia, the magician dia akan ngelakuin segala cara di sini untuk bikin kamu stuck. Makanya di sini, I wonder if you are happy without me. Ini mungkin dia baru merasakan itu di bulan-bulan Maret, April. Tadinya dia masih bilang, ya udah gantung aja, kamu nggak bisa nikah dengan orang lain, kamu nggak bisa kemana-mana. Nah itu dia prinsipnya dia, tapi seperti kayak dia menggantung kamu gitu loh, kayak dibikin status kamu nggak jelas biar kamu pahit gitu hidup kamu kan. Tapi ada rasa gitu, kayak mungkin ada kesadaran, ya itu ya semesta, sang pencipta selalu mempertemukan kasih dan cintanya kepada kita. So ada kesadaran dari pihak dia di sini. I wonder if you are happy without me. Aku bayangin kalau kamu bahagia tanpa aku. Jadi akhirnya dia memikirkan kebahagiaan kamu gitu loh. Tadinya dia malah senang lihat kamu merana, menderita di sini, hangman di sini, gantung aja biarin. Kan susah, dia mau nikah, Leo mau nikah, Leo mau apa, kayak ngurus berkas kayak apa kan harus pengetahuan dia gitu loh. Jadi
tadinya memang sengaja gitu dia bikin kamu pahit hidup kamu gitu. Ya itulah kebaikan the universe, kayak touch heart di sini, disentuh hatinya dan dia menjadi berpikir tentang kebahagiaan kamu. Biasanya dia nggak peduli dengan kebahagiaan kamu. Oke, so 12 wheels di sini tentang betapa dia merasa bingung tentang semua yang dijalani, situasi stuck di sini. Dia menyesal ya. Kenapa kadang orang berbuat kejahatan, dia nyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia bingung kenapa kok bisa sampai dia jahat sejahat itu sama orang lain. Kadang orang-orang yang melakukan kejahatan atau menyakiti orang lain itu kadang dia merasakan itu. Di sini ada I regret lying to you. Dia menyesal di sini. Dia bingung, kok dia bisa sejahat itu gitu, ngegantung hubungan, menyakiti pasangannya sendiri. Inilah namanya tentang kebangkitan spiritual. Ada orang-orang yang dia selalu melakukan hal-hal negatif, tapi ketika the universe menyentuh hatinya, and then yes, miracle is happen. Ada keajaiban dan dia sadar dengan kesalahan dia. Dan dia menyesal. Dan ketika dia menyesal, dia bingung. Kenapa dia sejahat itu sama kamu, membuat kepahitan dalam hidup kamu. Oke. Bahkan dia nggak bisa terima dirinya sendiri. It's time for me to heal now. See? Bahkan dia nggak bisa maafin dirinya sendiri ketika dia sadar betapa dia jahat dengan orang lain. Itu kayak, itu titik balik seseorang ya, 180 derajat. Jadi kayak itulah kalau hatinya udah disentuh oleh the universe, sang pencipta. Dia butuh untuk maafkan dirinya sendiri pun dia butuh waktu gitu untuk memulihkan diri sendiri. So, two of wands di sini dia menunggu. Situasi berkabut karena ego masing-masing. Dia menunggu kamu datang untuk menyelesaikan hubungan kalian. Komunikasi heart to heart conversation di sini. Dia menunggu. So mungkin dia ngerasa bahwa this is last minute dengan hubungan dia sama kamu ketika terkoneksi sama kamu. So dia perlu untuk bicara dengan cara yang baik, tidak lagi seperti itu. Seperti di masa lalu dengan cara yang sulit ditemui, tidak mau bicara, diabaikan di sini. Oke, so ada seseorang yang mengalami spiritual awakening, yaitu dari pihak dia, kalau dia yang ada di baris kedua, karena ini bisa vice versa. Ada yang punya kesadarannya terbangkitkan. Makanya tidak selamanya orang jahat itu jadi jahat, tidak selamanya orang baik itu baik. Tidak selamanya, ada masa-masa di mana kita diproses ujian, apakah kita lulus atau tidak. The universe akan selalu memberi ujian sama kita. Dan mungkin ujian di sini adalah tentang hubungan kamu dan dia yang sudah lama dia gantung. The universe hadir dalam hidup dia, dan bagaimana kita kalau udah disentuh oleh sang pencipta, hati kita udah selesai. Cinta, kasih sayang dan kebaikan itu akan mengalir deras di hati kita. Dan kita akan menyesali semua hal negatif yang pernah kita lakukan. Ya, ini terjadi pada dia. Ini yang di baris kedua. Ya. Oke, so kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, bahkan dia merasa bersalah, bukan hanya mencintai kamu. But I guess like ini love unconditionally, ini cinta yang pure tentang mencintai. Cinta yang pure tentang mencintai. Karena cinta tidak menggenggam, tidak posesif. So ini kayak cinta sang pencipta yang dia rasakan dan itu dia bisa berikan itu untuk kamu gitu loh, kayak gitu. Oke, so dia sangat menyesal, dia berharap kamu mau memaafkan dia yang sudah menggantung hubungan terlalu lama. Ini sudah bertahun-tahun, ya. Ini kalau yang resonate ini sudah bertahun-tahun. Karena ada ledakan di sini, so ini sudah lama terjadi. Oke. So, arti hadir kamu, Eight of Wheels di sini. So, dia merinci satu persatu apa yang sudah dia lakukan dengan kamu. Dia merinci satu persatu.
tentang komitmen dia sama kamu. Bagaimana dia sudah mengabaikan kamu, menggantung hubungan, membuat status kamu tidak jelas, stuck di sini. And the justice energy, ada situasi karma. Ada situasi karma, ada keadilan di sini. So, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, kamu sangat berarti untuk dia. Kenapa? Dia mulai melihat apa yang sudah dia lakukan, dan kesadaran dia membawa dia kepada dia harus bersikap adil sama kamu. Dia ngerasa kamu sangat berarti untuk dia. Kalau dia tidak bisa membahagiakan kamu, setidaknya dia bisa membebaskan kamu, kamu sendiri kamu bahagia, atau kamu dengan orang lain kamu bahagia. Karena dia tidak berhasil untuk membuat kamu bahagia, dia gagal buat kamu bahagia. So, kamu sangat berarti untuk dia. Kebahagiaan kamu sangat penting untuk dia. Beberapa bahkan dari pihak dia berpikir, nanti kalau saya mati, bagaimana saya bisa membayar atau menebus kesalahan saya. Dia sampai berpikir seperti itu. So, ini ada rasa bersalah yang begitu hebat yang menghukum dirinya sendiri. Ya, so di sini I know I was a distraction from your pain. Ini dia merinci satu-satu tentang apa yang sudah dia lakukan, dan dia merasa bahwa apakah ada kesempatan untuk menebus karma dia, sesuatu yang menyakiti kamu di sini. So, dia akan memberikan semua apa yang kamu mau, yang menurut dia itu adalah keadilan yang berhak kamu dapatkan dari dia. Oke, yes. So, ini ada saran untuk Leo. Ya, Darling Angels, ini saran untuk Leo. Darling Angels, saran untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadir Leo untuk April 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Leo. Di sini ada third chakra. The angels are helping you lovingly speak your truth. Bahkan untuk berani bicara jujur aja kamu tuh stuck ya, Leo. Ini karena hubungannya udah digantung lama banget. So, jangan takut bicara sama dia, karena ketika kamu bicara, kamu gak sendiri. Guardian angel kamu atau divine guidance kamu akan membantu kamu untuk bicara. See, you are not alone, Leo. See, the angel are helping you lovingly speak your truth. See, para malaikat akan mengajarkan kamu bagaimana caranya bicara dengan cinta. Kebenaran itu dengan cinta. Cara mengungkapkan kebenaran itu dengan cara cinta, dengan cara yang lebih tidak membangkitkan amarah begitu. See, kamu gak usah takut. Bicaralah yang benar, dan kemampuan kamu untuk berkomunikasi itu kayak ada miracle begitu. The universe akan meletakkan kecerdasan untuk bicara di cakra kelima kamu, yaitu throat chakra, itu di cakra kelima ya, cakra tenggorokan. Jadi kamu nggak sendiri. Bicaralah yang benar, yang jujur, kebenaran yang kamu inginkan, yaitu berpisah di sini. Karena beberapa Leo ingin menikah, atau ada seseorang yang sungguh-sungguh serius sama dia. Jadi kalau masih stuck, digantung hubungannya, itu kayak oh my god gitu loh, gak akan pernah bahagia, pahit terus hidupnya jadinya gitu. So, berani bicara, kamu gak sendiri. Saat kamu bicara, ada miracle yang diletakkan the universe di mulut kamu, di tenggorokan kamu, agar kamu bicara yang benar tanpa menyakiti.
Oke, so beranilah bicara, beranilah speak up. Bottom of the deck. Listen to your intuitive feelings. Your body is receiving accurate message from the divine. So ada intuisi juga. Rasain semua intuisi kamu dan tubuh kamu sudah memberikan tanda gitu bahwa kamu harus benar-benar bisa menentukan arah kamu, jangan stuck berlama-lama. Ya. Dan bisa diterima semua omongan kamu karena dia sudah ada di titik balik di mana kesadaran dia terbangkitkan di sini. So kamu tidak menghadapi dia yang dulu yang nggak peduli. Dia di sini bahkan berpikir bahwa kalau dia mati nanti, bagaimana dia harus menebus kesalahan dia sama kamu karena sikap dia yang tidak adil selama ini sama kamu. So dia punya kesadaran, ya kamu bicara dengan dia yang berbeda, seseorang yang punya kesadaran. Oke. So, kita lihat dari Oracle List, ini dari Lightworker Oracle. Oke, Metallic Angels Leo. Arti hadir energi untuk April 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, Metallic Angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. A section the Rainbow Bridge. Ini dia tentang pelangi, tentang perbedaan warna-warni kehidupan. Ini juga bisa tentang cakra yang aktif. Dia yang dulu mungkin sangat meledak-ledak, sangat punya big ego, sekarang jadi lebih stabil. So, mungkin kalian sering berbeda dan perbedaan itu memicu pertengkaran. Sekarang sudah lebih nyaman, lebih stabil karena dia sudah punya kesadaran. Oke, so jadilah tenang, hadapi dengan tenang. Karena kamu berhadapan dengan seseorang yang berbeda. Ya. Sepertinya gini, ada dua cara aja sih kalau the universe mau datengin kita. Yang pertama, kita punya masalah dibikin bertubi-tubi. Dan kita akhirnya memutuskan untuk berhenti, untuk bersikap sesuatu yang jahat, yang negatif yang selama ini kita lakukan. Atau memang kita meminta kepada Sang Pencipta untuk membantu kita untuk memberitahu kita bahwa apa yang harus kita jalani, karena selama ini kita jalani kok gagal-gagal terus, selama ini kita jalani kok banyak masalah dalam hidup kita. Kita yang mengundang Sang Pencipta untuk memberi kesadaran sama kita, itu aja gitu loh. So mungkin dia punya banyak masalah dan akhirnya sekarang dia lebih stabil. Tadinya mungkin dia terlalu berambisi atau melihat sesuatu dengan posesif, sekarang dia udah bisa membuka kedua tangannya dan lebih berpasrah diri. Nah, kalau dia sudah lebih tenang, kamu pun harus bisa lebih tenang. Ini saran, ya. Lihat perbedaan sebagai sesuatu anugerah. Bukan untuk dibesar-besarkan atau dimasalahkan. Oke, bottom of the deck. Spiritual discreet. So ini kemampuan untuk menarik. Pikiran kita ini adalah kekuatan terbesar dalam diri kita. Di sepanjang hidup kita ada kekuatan yang besar sekali diletakkan Sang Pencipta, dan itu ada di pikiran kita. So kita bisa menarik apapun dari semesta ini untuk kita bawa ke dalam alam nyata, realitas hidup kita. Jadi makanya tadi di awal readingnya, gak usah fokus dengan hal-hal yang membawa kamu pada kepahitan. Fokuslah pada kebahagiaan kamu. Gak usah fokus dengan yang pahit dalam hidup ini, karena pahit itu yang akan terus kita rasain. Pikiran kita akan seperti terkoneksi dengan semesta, menarik semua kepahitan demi kepahitan dan akhirnya stuck. Pikirkanlah hal yang membahagiakan kamu.
yang membuat kamu lebih kreatif dalam hidup ini, lebih bahagia, lebih nyaman, lebih menikmati, lebih enjoy. Pikirkanlah itu untuk diri kamu. Yang positif, tentunya yang positif, supaya semesta di sini kamu bisa tarik energi positif. Dan apapun yang kamu mau akan jadi kenyataan. Ini kekuatan pikiran. Jangan bermain-main dengan kekuatan pikiran. Karena kekuatan pikiran itu dikasih, the universe itu terkoneksi dengan alam semesta. Kalian bisa lihat di sini. Kekuatan pikiran. Hanya dengan pikiran kita bisa menarik hal-hal hebat di alam semesta untuk diri kita. Jadi jangan bermain-main dengan pikiran Anda sendiri. Oke? Itu aja, bisa vice versa, tidak resonate untuk semua Leo. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.